Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Kezaliman si Dewa Panci akhirnya dibongkar oleh Firdaus, ya. Melalui mantan sopir ya, yang katanya hanya digaji 2,5 juta. Di Jakarta loh ini ya, 2,5 juta dan hanya dikasih makan nasi putih tanpa lauk. Padahal si Dewa Panci ini punya mobil 15 lebih katanya, sekitar 15. Tapi pelitnya naudzubillah min dzalik, dan doa sopir inilah yang mungkin ya dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, walaupun saat ini penahanannya si Dewa Panci bersama si Dokter Mangkrak ditangguhkan. Tapi saya tetap yakin ya, pasti nanti dalam persidangan di pengadilan yang bersangkutan tetap akan divonis, dan vonisnya itu tidak sebentar ya, mudah-mudahan saja sampai 100 tahun. Dan bagaimanakah tanggapan Gibran ya terkait Dewa Panci dan si Dokter Mangkrak ini? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon terkait dengan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gibran meminta semua pihak untuk bisa mengikuti proses hukum yang tengah berjalan dan mendoakan kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Romo, silakan. Pak Bupati, silakan. Bu Wamen, izin. Tanggapan ini disampaikan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka usai meninjau sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Gibran mengajak seluruh pihak untuk mengikuti proses hukum yang tengah berjalan dan mendoakan kesehatan Roy Suryo serta Dr. Tifa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa dirawat inap di Rumah Sakit Polri karena terdeteksi memiliki penyakit bawaan. Jadi ikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, itu adalah tanggapan Mas Gibran ya. Dan ini tanggapannya sebetulnya diberikan sebelum Dewa Panci itu penahanannya ditangguhkan. Jadi ya mungkin sampai batuk saya. Ya mungkin setelah Dewa Panci penahanannya ditangguhkan, mungkin komentarnya lain lagi gitu. Lanjut. Mas Gibran Rakabuming Raka memberikan sebuah pesan yang sangat dalam untuk Roy Suryo dan juga Tifa yang sekarang terbaring lemas di rumah sakit akibat kemarin mungkin shock ditangkap oleh penyidik, ya kan? Jadi ikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Ya, terima kasih. Sekarang kita kembali ya. Ya, barusan kita menyaksikan video yang kurang lebih sama ya, yaitu menceritakan tentang Gibran yang menanggapi penahanan Dewa Panci dan si Dokter Mangkrak. Walaupun akhirnya yang bersangkutan, kedua tersangka ini ditangguhkan penahanannya. Dan sebetulnya saya berharap Mas Gibran memberikan komentar lagi ya. Jadi nanti kita bisa membandingkan antara sebelum ditangguhkan dengan setelah ditangguhkan, itu komentarnya Mas Gibran itu seperti apa. Lanjut. Untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat
di RS Polri. Semoga segera sembuh. Mas, izin Mas sedikit Mas soal Roy Suryo kemarin, penangkapan Roy Suryo. Tanggapannya seperti apa Mas? Ya diikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Ya. Ya, ternyata diulang lagi videonya. Mungkin ya maksudnya admin biar apa namanya ya, biar puas gitu mendengar pernyataan Mas Gibran terkait penahanan si Dewa Panci dan si Dokter Mangkrak ya. Cuma sebetulnya yang saya perlukan itu bukan komentarnya Mas Gibran tentang hal yang sama diulang-ulang sampai 3 kali seperti ini ya. Kita perlu komentar Mas Gibran yang terbaru lah setelah si Dewa Panci itu penahanannya ditangguhkan. Kan seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Dan ingat, bila mana kami ngecek ya bahwa ada hal-hal yang terjadi di rumah sakit Keramat Jati, kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini ke Propam. Bila dia tidak dikembalikan, kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melaporkan Propam dan mengadakan aksi pukul 100 panci di depan rumah sakit Keramat Jati. Dan ini pasti saya lakukan. Selamat ulang tahun Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga Happy Milad dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pribadi Pak Jokowi maupun dan keluarga besarnya Pak Jokowi. Ya, Pradi Bersatu terkhusus mengucapkan ini karena kami bangga pernah dipimpin dengan seorang yang bernama Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Selamat Pak, sehat terus. Saya lebih memilih sehat dan tentu tetap memilih hidup Jokowi. Ya, ada pertanyaan nggak? Bapak, Bang, kira-kira kan ini kemarin Ke 65 ya dia ya. kemarin dengan penangkapannya Roy Suryo sama Dr. Tifa, ini ada masih juga mengadakan. Tolong ini di highlight nanti ya. Jadi gini, ini karena saya sibuk mau udah hadiri ulang tahunnya Bapak Insinyur Joko Widodo perayaannya sama teman-teman relawan nih ya. Nah, tapi ini mau saya sampaikan dalam hal ini, ada hal yang paling penting yang akan saya sampaikan, yaitu hal terkait penahanan Roy Suryo dengan dibantarnya dia di rumah sakit. Itu berarti tidak terjadi penahanan secara sempurna. Sehingga apabila sudah sehat ya, saya ingatkan lagi nih ya, besok hari Senin teman-teman siap-siap, kita akan konferensi pers dan akan mendesak menyatakan pernyataan sikap bila mana Saudara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah sehat, kembalikan ke Polda Metro Jaya, ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Ini harus dilakukan nih, ya. Dan ingat, bila mana kami ngecek, ya, bahwa ada hal-hal yang terjadi di rumah sakit Keramat Jati, kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini ke Propam, Mabes Polri. Bila dia tidak dikembalikan, kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melaporkan Propam dan mengadakan aksi pukul 100 panci di depan rumah sakit Keramat Jati. Dan ini pasti saya lakukan. Ya, saya cuma kasih 1 kali 24 jam pasca setelah saya selesai press conference besok. Besok saya akan mendesak, jadi acaranya besok saya akan mendesak Polda Metro Jaya untuk menarik kembali apabila sudah dinyatakan sehat. Karena bukan di situ tempatnya kalau orang sehat. Ya, bukan di Keramat Jati tempatnya, di rutan Polda Metro. Nggak ada urusan saya. Artinya bukan kita kejam.
ikuti prosedur hukum. Jangan sampai terjadi unprosedural. Kalau dia di rumah sakit, terus orang sehat, berarti unprosedural. Ini bisa dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Saya akan berangkat dengan ibu-ibu ini. Kebetulan saya sudah ditelepon pengang kuping saya nih. Dari kemarin tuh, ibu-ibu, WA, Bang, kok ada orang di penjara di rumah sakit? Nah, udah macam-macam deh. Intinya, hari ini keinginan ibu-ibu tenang ya. Ibu-ibu jangan WA lagi. Saya kadang-kadang masih tidur. Jam 7 pagi sudah masuk WA. Ibu-ibu, wah kapan ini kok bisa dibantarkan? Terus ada beberapa dokter teman kita juga, udah mau tidur saya masih di WA juga. Bang, kok dibantar, sakit beneran apa enggak? Kok sehat-sehat saja masuk ke rumah sakit Keramat Jati, keluarnya pakai kursi roda, pakai drama pingsan-pingsan lagi. Nah, artinya gini, intinya Pradi Bersatu bersama relawan Jokowi hari Senin akan mengadakan konferensi pers mendesak mengembalikan yang namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya, ke rutan Polda Metro Jaya. Itu dulu. Nah, Polda Metro nggak usah dulu di tahap 2 kan, balikin dulu ke sel tahanan. Karena sakit kan nggak boleh dibawa ke kejaksaan. Jadi intinya dia sehat dulu, setelah sehat dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya. Begitu. Nah, ini menarik ini. Kita tunggu apa yang disampaikan oleh Bung Ade Darmawan ini. Jadi kan saat ini faktanya si Dewa Panji dan si Dr. Mangkrak ini kan ditangguhkan ya penahanannya ya. Dan itu memang sangat mengejutkan dan menyakitkan sebetulnya. Dan itu tidak lepas dari status yang bersangkutan yang konon itu sakit. Tentu istilah sakit ya, keterangan sakit itu yang mengeluarkan adalah pihak dokter lah seperti itu. Ya, di sebuah rumah sakit. Nah, makanya Bung Ade Darmawan ini harus kita dukung ya untuk melakukan investigasi terhadap rumah sakit yang bersangkutan, kepada dokter yang melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat keterangan sakit ya kepada si Dewa Panji dan Dr. Mangkrak, karena saya yakin bekal surat keterangan sakit itulah akhirnya yang bersangkutan itu surat permohonan penangguhan penahanannya itu dikabulkan. Dan kalau sampai itu terbukti ada main-main, nah itu yang harus ditindak. Lanjut. Saya tidak menyangka teman-teman ya. Sekarang nih Mas Roy Suryo, supir kamu udah jadi supir saya ya. Udah saya beliin baju semua ya. Apa pesan-pesan kamu buat Mas Roy Suryo yang sekarang ditahan? Ya, pesan-pesannya apa ya? Jangan jolim sama orang gitu. Ya, jangan jolim lah sama orang gitu aja, udah mungkin udah. Jangan ngomong atas nama rakyat gitu ya. Ya, jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya Bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu, terus diurusin lah, kan sama-sama manusia. Mungkin hanya beda jabatan aja Pak. Kalau manusia mah mungkin sama, di mata Allah pun sama. Yang budiman dan dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita mau membahas Mas Roy Suryo ya, yang katanya pejuang rakyat, pejuang keadilan atas nama rakyat dan selalu mengatasnamakan rakyat. Kali ini saya ingin mengupas tipis-tipis tentang bagaimana Roy Suryo menjadikan rakyat itu sengsara. Jadi waktu itu beliau punya driver, supir lah ya, yang setiap hari pagi siang sore mengabdi padanya, lalu setiap hari beliau juga ikut Roy Suryo kemana-mana, podcast kesana kemari, dan sampai beliau saat istrinya sedang mengandung berat ingin melahirkan, akhirnya dia dipaksa untuk keluar, untuk tidak bekerja lagi, sampai beliau ini kebingungan untuk melahirkan anaknya bagaimana. Dalam kondisi terpuruk, beliau menelpon saya, dan kini beliau sudah saya angkat menjadi supir saya yang keempat. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam
ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar-benar gitu. Karena kan selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan, demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu boro-boro dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu, istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu, tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih, awal-awalnya gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Terus Dimasukin. terus saya ini ada lowongan kerja Gam. Gimana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya, Ya, istrinya Roy namanya Suryo. Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah, saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh, Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya, kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen. Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast apa Ya. nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh, ibunya ada Ya, kerjaan. ada yang kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Oh, notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh. Tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucing ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15? Orang kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing? Kucing kayak Luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia? Angora gitu kan. Oh, Ya. hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, Tidurnya. beda Pak. Setahu saya beda. Oh, tidurnya beda kamar ya? Beda sama kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, pisah kamar gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang masuk juga ya Ya kamar. kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul, pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. Kamu. Itu nanti Pak. Pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing boleh. dulu kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu. Bersihin kandang. Bersihin kandang kucing kamu? Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya? Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin? Iya. Lalu habis itu mobil? Habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15? Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo ya? Di Bintaro ya? Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa? Dia katanya uang makannya cuma 15.000, gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada. Jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong? Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji? Iya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat ya Bon beli 50.000 gitu? Iya. 100 lah, 100, 200 gitu. Buat makan kamu sendiri? makan Memang saya, di rumah nggak buat disiapin beli lauk. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang-kadang Pak, cuman kan kadang-kadang sayur aja. Adanya sayur, tapi itu pun kadang-kadang. Oh. Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh, ayam nggak pernah? Selama saya kerja di sana 3 Nggak bulan pernah? nggak pernah Pak. Pembantu juga sama? Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta, lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak pakai lauk beli sendiri, itu Ya, pun ngebon ngutang sama ibunya betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kalau kamu pengen disiapin enak. nasi doang di rumah? Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli, pengen enak beli sendiri.
Bilang dia, kayak gitu dia cuma sih, nyuapin nasi sama sayur ya. Ya, Kadang-kadang nasi doang gitu. ya kadang-kadang. Itu benar gak sih? Benar, Pak. Bener kalau telur itu dibawa masuk ke dalam, benar gak tuh? Benar telur? itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah, mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil telur di kulkas, lalu kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas? Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast sama segala itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dikasih makan apa segala. Nggak ada, Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Iya, betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Iya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Kadang Nggak mesti. duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu Semelarat-melaratnya orang ya, tapi ya memang faktanya ya memang sering seperti itu. Semakin kaya orang itu justru semakin asal-asalan dalam memperlakukan orang lain. Justru orang yang tidak terlalu kaya itu biasanya memperlakukan orang lain itu lebih baik daripada orang yang sangat kaya. Ya, kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan ya, mantan sopir dari si Dewa Panci, katanya hanya digaji 2,5 juta sebulan dan tidak dikasih uang makan. Kalau misalnya keluar disuruh membawa bekal ya. Membawa bekal dari rumah si Dewa Panci tentunya. Tapi faktanya apa? Si Dewa Panci ini di rumahnya hanya ada nasi putih. Tidak ada lauk dan tidak ada sayur-sayurannya. Coba bayangin. Itu gimana? Nah, ini mudah-mudahan ya doa orang-orang teraniaya seperti ini dikabulkan oleh Tuhan ya, dan mudah-mudahan doanya itu ya yang bersangkutan itu segera ditahan dalam waktu 100 tahun. Gimana menurut teman-teman? Ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.